Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang kata benda. Tahukah kamu apa itu kata benda? Kata benda adalah kata yang menyatakan nama dari seseorang, menyatakan tempat, atau menyatakan semua benda atau segala benda yang dibendakan. Kata benda pun memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap. Maksudnya di sini itu berarti kata benda bisa berada di dalam sebuah subjek. Contohnya seperti ayah, Ali. Ayah dan Ali di sini termasuk ke dalam subjek. Contoh pada kalimatnya seperti ibu mengajarkan adik bahasa Arab. Kata ibu ini termasuk ke dalam subjek dan ibu juga termasuk ke dalam kata benda. Begitu pula dengan adik dan bahasa Arab. Ciri-ciri yang kedua, diketahui dengan kata ingkar, bukan, dan tidak dapat menggunakan kata tidak. Kenapa tidak dapat menggunakan kata tidak? Karena kata tidak sendiri ini digunakan untuk menyangkal pada kata selain dari kata benda. Ciri dari kata benda menunjuk pada subjek, objek, atau keadaan tertentu. Contoh dari ciri-ciri yang kedua yaitu bukan Ali, bukan kucingnya. Ciri-ciri yang ketiga dapat diikuti dengan kata sifat, baik secara langsung maupun dengan perantara kata yang. Contohnya itu seperti seekor kucing hitam sedang memakan ikan di depan rumah. Kalimat ini diikuti dengan kata sifat secara langsung. Dapat dilihat dari kata seekor kucing hitam. Nah, berarti kucing itu berwarna hitam. Lalu contoh yang menggunakan perantara kata yang yaitu kemarin aku dibelikan es krim oleh temanku yang paling dermawan. Kata yang di sini berarti temanku paling dermawan. Selain ada ciri-ciri, ada jenis-jenis dari kata benda. Jenis yang pertama yaitu ada bentuk dasar dan bentuk turunan. Nah, bentuk dasar ini yaitu bentuk dasar yang belum ditambahkan imbuhan. Contohnya ayah, ibu, ternak, menang, dan lain-lain. Sedangkan bentuk turunan di sini bentuk yang sudah ditambahkan imbuhan. Contohnya ayunan, dari kata dasar ayun ditambah imbuhan an, jadinya ayunan. Lalu jenis berikutnya konkret dan abstrak. Konkret di sini berarti wujud nyata atau dapat dirasakan dengan panca indera. Contohnya kucing, merpati, itu kan ada wujud nyatanya. Rumah, pabrik, sekolah, dan lain-lain. Lalu abstrak. Abstrak ini merupakan suatu peristiwa yang abstrak dan tidak dapat diindra. Berasal dari kata sifat atau kata kerja. Contohnya perpaduan, perjanjian, anjuran. Nah, contoh seperti itu kan tidak dapat dilihat oleh panca indera atau tidak ada wujud nyatanya. Jenis-jenis yang ketiga ada berbilang dan tak berbilang. Kalau berbilang ini berarti kata benda yang bisa diukur atau dihitung jumlahnya. Contohnya buku, kendaraan, kursi, meja, dan lain-lain. Lalu kalau tak terbilang ini berarti jumlahnya tidak menentu dan tak terhingga. Tidak dapat dilihat panca indera dan hanya bisa diprediksi. Contohnya keberanian. Kita kan tidak tahu kan seberapa banyak keberanian, hanya bisa diprediksi saja ya kan. Selain dari ketiga jenis itu ada juga jenis yang berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu jenis penggolongan benda. Penggolongan benda ini seperti lembar, berkas, lusin, ekor, buah, biji, potong, dan lain-lain. Yang kedua itu ada tempat dan arah.
Contohnya kiri, kanan, selatan, utara, barat, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada tiruan bunyi. Seperti tiruan bunyi ayam yaitu kukuruyuk, tiruan bunyi bel, kring-kring, tiruan bunyi kucing, meong. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat ada panggilan atau sapaan. Contohnya seperti bapak, ibu, bibi, paman, dokter, profesor, guru, dan ustadz. Yang kelima ada kata benda waktu. Contohnya pagi, siang, sore, detik, menit, jam, zaman, abad, dan lain-lain. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang Ibu berikan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.